Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih berkaitan tentang perbedaan dan persamaan antara asy-syahadah wa riwayah. Maka yang terakhir kemarin tentang masalah seseorang qala rahimahullah walima la faqala qad yashhaduna ala man huwa adlun indahum wa man arafuhu wa lam ya'rifu adlah. Kadang-kadang mereka memberikan kesaksian kepada orang yang adil menurut mereka, wa man arafuhu wa lam ya'rifu adlah, dan kepada orang yang mereka kenali walaupun belum dikenali adilnya. Falamma kana hadza mawjudan fi syahadatihim, nah dikala kita dapatkan yang seperti ini di dalam kesaksian mereka, lam yakun li qabulu syahadati man syahidu alaihi hatta yu'addilu, maka tidak dapat saya terima kesaksian orang yang mereka rekomendasikan itu, orang yang mereka izinkan memberi kesaksian itu, hatta yu'addilu, sampai mereka mentakdil, betul-betul merekomendasikan. Au a'rifa adlahu, atau saya sendiri yang mengenali orang itu adalah orang yang adil, orang yang adil. Wa adla man syahida indi ala adli ghairi, dan adilnya orang yang memberikan kesaksian atas adilnya orang lain, kesaksian di atas kesaksian. Wala aqbalu ta'dila syahidin ala syahid addala syahidu ghairahu walam a'rif adlahu. Saya tidak akan terima kesaksian atas kesaksian yang lain,
tidak terima ta'dil, rekomendasi terhadap seorang saksi ala syahidin, berhadap saksi yang lain, adalah syahidu ghairahu, di mana saksi pertama mentakdil orang lain bukan dia, walam a'rif adlahu, dan saya belum mengenal dia adil. Payah maksud. Nah, payah kan? Enggak, kita coba mudah-mudahan. Insyaallah. Jadi kata Imam Syafi'i, la aqbalu ta'dila syahidin ala syahidin addala syahidu ghairahu. Saya tidak terima kesaksian di atas saksi yang lain, di mana saksi itu mentakdil orang lain. Walam a'rif adlahu, saya tidak mengenal orang ini adil atau bukan. Sudah berapa saksi itu? Hah? 3. Baik. Misalnya Pak Edi ini saksi yang adil, lalu dia meminta si A dan B lah ya, A meminta si fulan bisa jadi saksi, tetapi apakah dia rekomendasikan? Tidak, dia rekomendasikan saksi yang selain itu. Maka padahal saya sebagai qadhi misalnya, hakim, tidak kenal saksi yang dia izinkan tadi, tapi tidak direkomendasikannya, tidak ada yang mentakdilnya, maka yang seperti ini tidak diterima. Walaupun A ini adil, A ini saya percaya, tapi ini belum, walaupun dia artinya disuruh jadi saksi, tetapi apakah antum berani rekomendasikan? Oh enggak. Jelas ya? Nah, sama misalnya si fulan saya enggak tahu, kecuali saya enggak, orangnya baik aja, tapi antum rekom? Oh enggak berani saya. Rekomendasi saya enggak berani. Tapi zahirnya saya lihat biasa, enggak ada masalah. Tapi memberikan rekomendasi enggak bisa. Gitu? Oleh sebab itu maka syahada ala syahada, kesaksian di atas kesaksian yang lain, selama tidak ada ta'dil secara sharih, maka tidak diterima. Tidak diterima. Faqultu, lalu saya katakan, fal hujjatu fi hadza laka, al hujjatu alaik fi alla taqbala khabar as-sadiqi amman jahilna sidqahu. Nah, hujjah yang seperti ini juga hujjah ini untuk adalah untuk menguatkan pendapatmu tadi yang mengatakan tidak diterima sampai ada yang merekomendasikan. Juga hujjah untuk menolak pendapatmu yang menyuruh saya menerima begitu saja riwayat orang yang adil dari orang yang saya tak kenal. Misalnya Imam Malik meriwayatkan dari seseorang, Imam Malik imam, lalu dia menyebutkan seorang rawi yang tidak ada yang merekomendasikannya, tidak ada yang mentakdilnya. Walaupun Imam Malik saya tidak curiga sahih, tetapi karena yang gurunya tidak ada yang merekomendasikannya, tidak ada yang mentakdil, baik dia sendiri atau imam yang lain, maka saya tidak berani mensahihkan hadisnya. Jelas? Sebagaimana antum tadi tidak menerima kesaksian orang yang terhadap saksi yang lain, tapi dia tidak merekomendasikannya, ya, saya menjadi saksi atas kesaksian dia, tapi kamu rekomendasikan dia, enggak, maka saya tidak bisa terima kesaksian itu. Demikian pula dengan riwayat ini. Jelas? Anggap jelas saja lu dulu. Nah. Kaum muslimin, karena ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sengaja membahas sekali lagi masalah ini panjang lebar, karena orang-orang ahli kalam waktu itu tidak mau menerima hadis ahad.
hadis ahad. Makanya beliau panjang lebar menyampaikan ini. Saya tidak sembarangan ahli hadis menerima hadis, tidak sembarangan. Tidak seperti orang terima berita di koran, tidak seperti menerima di televisi, tidak. Harus betul-betul dikenal. Sekalipun yang menyampaikan ke kita syekh besar, tapi yang di atasnya siapa? Jelas? Misalnya ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Adab Asy-Syafi'i disebutkan yaquluna nuhabi, kami ini nepotisme, apa istilahnya ya, kalau sahih hadis kalau sesuai dengan pendapat disahihkan hadis ini, kalau tidak sesuai dengan pendapatnya dhaifkan hadis. Pernah tonton dengar ini? Dengar? Ada kan? Tentu yang biasanya bilang seperti ini orang-orang jahil juga, atau orang yang tidak berilmu pura-pura jahil. Orang yang tidak berilmu pura-pura jahil. Tidak paham. Dengan itu Pak ya. Orang yang tidak berilmu pura-pura jahil. Nah, jadi kalau sahih sesuai pendapatnya disahihkan hadisnya. Tak sesuai dengan pendapatnya didhaifkannya. Kan ada sering orang-orang itu bilang kalau Syekh Albani itu kayak gitu katanya. Kalau sesuai pendapatnya kalau sesuai pendapat Wahabi disahihkannya hadis, kalau bertentangan pendapat Wahabi didhaifkannya. Jadi Imam Syafi'i pun tertuduh juga dulu. Imam Syafi'i pun tertuduh juga. Makanya jangan takut dituduh dulu, tidak masalah. Yang penting antum tidak seperti itu. Nabi saja dituduh orang juga. Bahkan Allah juga dituduh juga sama orang. Allah musta'an. Oleh sebab itu tidak akan selamat satu pun dari tuduhan. Ya, kalau gurunya yang bilang menyalahkan pendapat orang, hebat gurunya. Tapi kalau guru orang yang menyalahkan pendapat, melecehkan pendapat ulama. Kan itu lagi komentarnya, melecehkan pendapat ulama. Padahal yang dikatakan oleh syekhnya lebih dahsyat daripada yang dikatakan oleh guru yang lain. Masalahnya seperti kata penyair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau mata suka, cantik semua nampak. Tapi kalau sedang tidak suka, semua aib pun terlihat. Ya kan, jerawat di balik telinga pun nampak. Ada jerawat di balik daun telinga nampak juga tuh Bang. Ada jerawat tuh di mana? Balik telinganya. Subhanallah. Tapi kalau orang yang suka enggak, bara pun di depan hidungnya enggak nampak. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kalau yaquluna nuhabi, kita ini nuhabi, artinya ikut kecenderungan hati saja. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kunna nuhabi la habaina az-zuhri. Kalau alasannya hanya karena kecenderungan hati, pasti az-zuhri lebih kami jaga. Tetapi marasilu zuhri laysa bisyai, atau mursaluz zuhri laysa bisyai. Tapi hadis mursal az-zuhri tidak berharga. Tegas Imam katakan. Apa sebab? Li'annahu rawa an mithli Sulaiman ibn Arqam al-Basri fa innahu matrukul hadis. Karena dia menyebutkan hadis mursal daripada orang sejenis Sulaiman bin Arqam, dan dia itu adalah matrukul hadis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ini juga hujjah bagi saya untuk menolak pendapatmu ketika kenapa mengatakan, kan dia katakan kemarin, kenapa kau tak terima saja hadis, bukankah yang menyampaikan kepadamu orang thiqah? Iya, tapi yang di atasnya belum tentu. Maka dia katakan, wal hujjatu alayka fi alla taqbala khabar as-sadiqi amman jahilna sidqah. Bahwa ini juga hujjah untuk melemahkan pendapatmu yang mengatakan terima sajalah hadis dari orang yang thiqah, dari orang yang kita tidak ketahui thiqahnya, karena kita percaya pada syekh kita ini. Enggak. Apa sebab? Dia katakan kita tidak terima berita dari orang yang benar, dari orang yang kita tidak tahu kebenarannya. Jelas ya? Bukan karena curiga pada syekhnya ini, bukan, tapi yang di atasnya kita tidak tahu. Jelas? Jelas ya? Makanya tidak benarlah kalau asal sudah diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i pasti sahih hadisnya. Misal, tidak, tetap harus diteliti.
Bahkan Imam Al-Bukhari sekalipun di luar kitab As-Sahih mesti diteliti lagi. Kenapa di luar As-Sahih? Karena di As-Sahih dia bersyarat, tidak saya keluarkan di kitab ini kecuali hadis sahih. Nah, kalau kelas-kelas kita terima aja lah. Nanti kalau sudah seperti Ad-Darqutni baru kritis, baru kritik. Nah, kalau kelas kita terima aja hukum Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jelas? Nah. Taib. Wan nasu, kemudian Syekh menjelaskan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wan nasu min ayyashhadu ala syahadati man arafu adlah ashaddu tahaffuzan minhum min ayyaqbalu illa haditha man arafu sihhata hadithihi. Sebab manusia itu lebih menjaga kesaksian di atas kesaksian orang yang mereka ketahui adilnya daripada menerima hadis yang mereka ketahui kesahihannya. Apa maksudnya? Ini payah semua ini. Betul-betul payahnya. Wan nasu min ayyashhadu ala syahadati man arafu adla ashaddu tahaffuzan minhum min ayyaqbalu illa haditha man arafu sihhata hadithi. Orang lebih menjaga memberi kesaksian terhadap orang yang mereka kenali adilnya, lebih mereka hati-hati daripada menerima hadis atau daripada menerima hadis kecuali dari orang yang mereka kenali kesahihan hadisnya. Apa sebab? Mana orang lebih berhati-hati menerima kesaksian daripada menerima hadis pada umumnya? Kesaksian. Kenapa? Iya, orang ada konsekuensi hukum menanti. Sah? Kalau antum katakan dia benar berhutang sekian, sah? Dari perkataan ini akan ada eksekusi konsekuensi hukum. Sedangkan menerima hadis tidak nampak. Sah? Tidak nampak. Bahkan di antara mereka mungkin menakwilkan. Nah, walaupun tidak sahih tapi kan penting baik. Walaupun tak sahih yang penting baik. Sah? Bahkan ada yang memalsukan hadis dan niat berbuat baik. Saya melihat kalau pakai hadis sahih tidak akan ikuti orang nampak itu palsu, ngarang cerita. Kalau cerita saya tidak terima orang harus kecuali dinisbatkan kepada Nabi SAW. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang dalam memberi kesaksian terhadap orang yang mereka ketahui yang adilnya lebih berhati-hati daripada menerima hadis dari orang yang diketahui sahih hadisnya. Mereka lebih hati-hati dalam masalah itu. Oleh sebab itu maka tidak mungkin saya terima hadis dari sembarangan, karena orang dalam kesaksian lebih hati-hati daripada orang menerima hadis. Jelas? Sudah jelas bagaimana hujjah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, ini mewakili hadis. Memang mereka tidak sembarangan menerima hadis. Ya, menerima hadis. Kalaulah orang dalam kesaksian sangat berhati-hati lebih daripada hadis, ya, daripada menerima hadis, maka saya tidak akan sembarangan menerima hadis. Karena mereka lebih takut memberi kesaksian daripada menyampaikan hadis. Oleh sebab itu, sebagai ahli hadis, saya harus lebih hati-hati dalam menerima dari orang lain. Jelas ya? Nah. Wadzalika anna ar-rajula, yaitu seseorang yalqa ar-rajula yura alaihi simal khair. Seseorang bertemu dengan orang lain yang terlihat tanda-tanda orang baik, ya kan? Kemana-mana pakai sarung, sah? Tidak pernah lepas pecinya, kopiahnya,
kemudian baju gamis terus, tentu tanda-tanda orang baik. Salat selalu di saf pertama, di belakang imam pula. Ditanya kenapa sering belakang imam? Karena ada AC-nya kan. Itu paling hendak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nampak tanda kebaikannya. Nampak yuhsinu dhanna bihi. Lalu dia berbaik sangka kepada, ya memang begitu kita. Lihat orang baik tentu berburuk sangka. Nah sekarang kayaknya berburuk sangka. Kalau sering ke masjid berjamaah, rajin baca Quran, berjenggot, dicurigai. Dicurigai ya? Allah musta'an. Nah, ini tanda orang baik. Nah, fayaqbalu hadithahu, sehingga kalau dia menyampaikan hadis diterima. Diterima. Nah, wa yaqbaluhu wa huwa la ya'rifu halahu. Dia menerima hadis padahal dia tidak mengetahui hal orang ini. Tidak mengetahui hal orang ini, dan ini terjadi pada sebagian rawi dengan sebagian ulama. Termasuk beliau sendiri, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Termasuk beliau sendiri rahimahullah melihat Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Madani Al-Aslami, orang Madinah. Dia memang tampilannya Masya Allah tabarakallah. Jadi dia menerima hadisnya walaupun tak banyak. Tetapi Imam Malik menyebut orang itu dajjalun minad dajajilah. Ya. Nah, sekarang Imam Syafi'i ketika mendengar gurunya Malik menyebut orang itu dajjalun minad dajajilah, beliau tidak sanggup mengatakan itu sebab dilihatnya tanda-tanda kebaikan. Nah, apalagi Imam Malik kadang-kadang juga mutasyaddid dalam masalah ini. Ya, seperti dia bilang pada Ibnu Abi Dhi'b bin dajjalun minad dajajilah, padahal dia adalah ulama besar Madinah dan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuman ada nufrah di antara mereka. Imam Malik marah dengannya karena sesuatu hal yang berkaitan dengan ilmu juga. Akhirnya dia sebut dajjalun minad dajajilah karena beliau juga bicara tentang Imam Malik. Nah, itu masalahnya. Nyindir-nyindir Imam Malik, kawan di gaspolnya. Nah, akhirnya memang Malik lebih terkenal daripada Ibnu Abi Dhi'b, tapi dua-duanya thiqah. Sedangkan Abdul Karim bin Abi Yahya ini enggak, matrukul hadis. Cuman tampilan thiqah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah kalau dia bilang hadatsana thiqah, itu harus diteliti. Karena mungkin yang lain. Kadang-kadang disebutnya as-thiqah, yang dimaksud adalah selain itu. Ala kulli hal, dia lihat penampilannya yang menunjukkan tanda orang baik. Fayaqbalu hadithahu wa yaqbaluhu wa huwa la ya'rifu halahu. Lalu dia menerima hadis padahal dia belum mengetahui halnya orang tersebut. Ya, karena ada ainnya, dia ada kenal orangnya si fulan, namanya si fulan, tapi halnya seperti apa ini memerlukan khibrah yang lebih atau pengalaman yang lebih mendalam. Fayazkuru anna rajulan yuqala lahu fulan haddatsani kadza, lalu dia menyebut seseorang yang bernama si fulan menyampaikan hadis ini kepadaku. Imma ala wajhin yarju an yajida ilma dzalikal hadithi inda thiqatin fayaqbalahu anis thiqah. Dia menerima hadis dari yang pertama itu dengan harapan, ya salah satu sebabnya ada harapan mudah-mudahan hadis ini ditemukan pada rawi yang thiqah selain orang ini. Paham tak? Diterima aja dulu hadis ini walaupun rawinya belum ada yang memberikan kesaksian, mentakdilnya. Apa sebab? Mudah-mudahan nanti ada rawi lain yang thiqah menyampaikan hadis yang sama. Sehingga apa namanya itu? Ada mutabi'nya. Ada mutabi'nya dalam hadis. Ini memang agak sulit ini sedikit ya, terasa macam mustalah lagi kita. Nah, jadi satu orang menyampaikan, ini belum diketahui halnya orang ini. Gurunya tahu, tapi yang di atasnya belum.
Diterimanya dulu hadis itu, dicatatnya dengan harapan pertama, mudah-mudahan nanti dalam perjalanan menuntut ilmu saya dengarkan dari guru yang lain, dari rawi yang lain yang thiqah. Sehingga kalau seandainya rawi yang ini ternyata misalnya dhaifun jiddan, diabaikan saja. Dan jalur yang kedua, rawinya thiqat. Paham tak? Tak paham. Nah, saya ulang kembali. Pakai ABC lah ya. Nih, Pak Edi. Ini syekh saya. Dah, thiqah. Dia meriwayatkan dari siapa yang mau jadi dhaif. Tidak ada pula yang mau, itu payahnya. Kalau mau jadi thiqah mau semua. Kalau dhaif tidak ada. Nah, tunjuk murid Pak Edi yang tidak diketahui keadaan. Misalnya Pak Edi meriwayatkan dari Pak Adi. Mana Pak Adi? Ada. Dari Pak Adi yang saya belum ketahui keadaannya. Sebuah hadis. Nah, saya tetap catat. Sebab Pak Adi saya cuma yang di atasnya belum sempat saya teliti. Maka saya catat dulu, mudah-mudahan nanti melalui jalur syekh saya yang lain, misalnya Syekh Ahmad. Naam. Dia thiqah. Meriwayatkan dari Syekh Azwar, thiqatun kadzalika. Thiqah. Dah. Berarti hadis yang sama. Dengan demikian hadis Pak Edi dari yang belum diketahui tadi keadaannya dikuatkan dengan hadis orang yang diketahui keadaannya. Ini namanya mutaba'ah. Ini namanya mutaba'ah, yaitu sama-sama meriwayatkan hadis yang ini belum diketahui. Kalau kata dihitung lemah, dikuatkan oleh yang sudah diketahui ini, yaitu thiqah. Jelas? Nah, sama kita mungkin di awal pertama ngaji dengar dari Ustadz Fulan suatu fatwa, tapi masih ragu. Awak selama ini makruh rupanya. Oh, tiba-tiba dia bisa bilang haram, berat. Kan? Tiba-tiba dia bilang haram. Coba-coba cari ustaz lain, mudah-mudahan diringankan dikit kan. Lebih dahsyat lagi rupanya. Kan itu lebih tegas lagi. Bukan hanya haram, mencelakakan katanya. Jangan kalian wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berat lagi, cari lagi, mudah-mudahan lebih ringan. Sama juga. Akhirnya baru, oh ternyata pendapat yang pertama tadi didukung oleh yang lain. Jelas ya? Nah, atau kita dengar cerita dari seseorang guru. Misalnya saya sebut dari syekh kami, Syekh Abdul Muhsin Abbad misalnya, atau Syekh Atiyah Salim. Atau dengar. Tapi antum kan belum kuat waktu itu kan? Tiba-tiba ada ustadz yang lain bilang dari syekh yang sama, cerita yang sama. Semakin kokoh enggak? Semakin kokoh. Tapi dari awal antum enggak mungkin menolak aja. Enggak mungkin kita tolak. Guru kita yang bilang, dia thiqah. Cuman ketika datang cerita yang lain, menguatkan kembali. Demikian juga dengan hadis. Nah, orang menerima hadis lebih mudah daripada menerima kesaksian. Makanya saya tidak mungkin menerima hadis dari orang yang belum direkomendasikan di tadi. Jelas? Kias yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kemungkinan pertama tadi adalah dengan harapan mendapatkan hadis itu pada rawi yang thiqah sehingga diterimanya nanti dari yang thiqah tadi, bukan yang belum jelas tadi. Wa imma ayuhadditsa bihi ala inkarihi wa ta'ajjubi minhu, atau dia catat saja untuk mengingkari hadis itu, dan menjelaskan keanehannya. Jelas? Ada hadis misalnya dari si fulan tidak diriwayatkan oleh fulan manapun, orang lain. Ya, kita ngaji misalnya Zaid bin Thabit ini sudah seri keberapa Ustaz? 200 lebih. Dia hadir 3 kali pertemuan, ya, meriwayatkan sesuatu yang tak pernah didengar oleh yang lain, yang rutin ngaji.
diterima aja dulu. Sah. Tapi setelah ditanya dengan si fulan yang hadir terus, nggak ada. Kemudian tidak ada yang mendukung riwayatnya itu. Sah? Tidak ada ukuran. Maka dikatakan aneh pula si fulan 2 kali hadirnya tapi banyak pula ilmu yang lainnya. Kan itu kan? Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang dicatat lil istighrab wal i'jab untuk menunjukkan keanehan riwayat, dan itu penting supaya nanti tidak tertipu orang lain. Jelas ya? Supaya nanti tidak dinisbatkan ke syekh riwayat yang tak pernah dia riwayatkan. Jelas? Maka untung dicatat sama dia, ini hanya tafarrada bihi fulan. Maka dalam ilmu jarh ta'dil nanti wa tafarrudu mithlihi la yuhtamal. Orang seperti dia tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang lebih dari yang lain. Apa sebab? Dari 200 pertemuan hadir 2 kali, tak mungkin. Kecuali pas dia hadir yang lain tidak ada yang hadir. Nah, kalau ada dia bawa bukti, pokoknya hari itu saya sendiri yang hadir, atau semuanya tidur kecuali saya. Itu. Jadi perlu pembuktian. Tapi kalau seandainya dia hadir 2 kali, orang 200 lebih hadir, lalu menyebutkan sesuatu yang tak disebutkan oleh yang lain, diklarifikasi dan dikonfirmasi, oh kami tidak pernah mendengarkan itu. Buka rekaman lagi. Nah, sekarang ada rekaman kan, dulu tidak ada rekaman. Saya pernah kejadian seperti itu. Seorang ustadz besar juga mengatakan sesuatu atas nama saya. Saya datangi ke rumahnya, saya bawa rekaman. Ini rekaman, ayo kita dengarkan dari awal sampai akhir. Tidak sampai dirinya. Ya kalau tidak sempat gimana untuk menghukum saya? Tidak, si fulan yang bilang si fulan itu dengarnya dari luar masjid. Karena dia anti dengan pengajian, tidak pernah dengar dalam masjid. Pasti yang didengarnya suara mic lagi, streaming pula sering. Akhirnya saya bilang, ayo kita dengarkan berdua rekaman ini. Saya buat rekaman, saya mau rekam dari awal itu saya rekam. Walaupun ada rekaman orang ini, saya bawa rekaman dulu, MP3, O3, ya semua rekaman. Rapat pun saya rekam, hati-hati. Semua yang saya katakan saya rekam. Nah, jelas ya? Oleh sebab itu makanya, ayo kita buka. Enggak, saya lebih percaya pada orang itu kalau itu percakapan saya lebih percaya pada orang lain pada saya sendiri, rekaman saya. Kira-kira gimana itu? Berarti ada kebencian enggak? Berarti ada kebencian. Saya mengucapkan lebih percaya dia kepada orang lain. Bahwa saya bawa rekaman. Sah? Ini orang enggak ada lagi. Ya kan? Bahaya kan? Atau ginilah, saya ulang ceramah lagi dalam tema yang sama, tapi dengan harapan ustadz hadir waktu itu di saat pertama. Jangan di luar masjid, atau jangan di radio yang kadang-kadang suaranya kayak semut ya. Tapi alhamdulillah dia tidak mau, tetap mengeluarkan hukum dengan proses yang cacat ilmiah tadi. Jadi mengeluarkan hukum, menuduh saya mengatakan sesuatu padahal saya tidak mengatakannya. Atau apa ya harusnya? Zalim nam. Ala kulli hal. Semoga Allah memaafkan saya. Dan masuklah dan dia. Nah, ya semoga Allah memaafkan kami. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kok sampai ke situ tadi? Untuk menunjukkan istighrab. Jadi ada orang yang aneh-aneh itu ada memang. Jadi orang mempercayai riwayat yang tidak masyhur, meninggalkan riwayat yang masyhur dari murid-murid yang masyhurin. Nah yang seperti ini namanya la yuhtamalu tafarruduhu. Maka dia sendiri merasakan tidak diterima seharusnya. Tapi hati-hati yang sakit kadang bisa menerima meninggalkan yang sahih. Sadatnya tinggi sekali, saya sendiri yang pelakunya, saya sendiri yang menghadapi, tapi dia terima. Ala kulli hal, rekaman tidak mau didengar, ucapan kita tidak mau didengar, karena memang ada sakit di hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib, wa imma bi ghaflatin fil hadithi anhu, atau kadang-kadang dia menyampaikan hadis itu terlupa, lalai. Awalnya rencana untuk memeriksa, ternyata tidak jadi diperiksa, tersampaikan juga dalam keadaan seperti itu. Sah?
Dan itulah yang menyebabkan hadis-hadis yang salah itu kadang sampai ke dalam buku-buku para ulama kita. Pakailah kaidah Ibnu Jarir At-Tabari, kalau sudah disebutkan sanadnya tinggal kita periksa lagi. Makanya Imam Tabari tidak marah kalau kita dhaifkan hadisnya. Kita sendiri kita di sini sekarang aja yang marah-marah kalau hadisnya didhaifkan. Allah musta'an. ولا أعلمني لقيت أحدا قط بريا من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه. Dan saya tidak tahu atau tidak ingat bertemu dengan seorang pun yang bariyan min ayyuhaditha an thiqatin hafiz wa akhara yukhalifuhu, yaitu orang yang tak pernah meriwayatkan kecuali dari thiqah yang hafiz. Jadi orang yang selektif mencari guru, tidak pernah saya temukan meriwayatkan dari orang yang thiqah dan hafiz dan yang lain menyalahinya. Paham? Tidak. Misalnya Imam Malik disebut tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Nah, orang yang seperti ini, kata Imam Asy-Syafi'i, bila meriwayatkan hadis dari gurunya, jarang atau tak pernah, dia bilang, Imam Syafi'i katakan, tidak pernah saya temukan bila dia meriwayatkan hadis, orang lain beda riwayatnya dengannya. Paham? Nah, tanda para ahli jarh ta'dil menyebutkan tanda siqahnya seorang rawi bila dia meriwayatkan hadis, kan sudah sebutkan sebelumnya, meriwayatkan hadis dari seorang guru yang punya murid-murid yang lain, riwayatnya tidak berbeda dengan rawi yang siqah. Berarti tanda dia siqah. Jadi saya katakan, sekarang kita ada ngaji 200 pertemuan lebih. Nah, orang-orang yang thiqah di majelis ini meriwayatkan sesuatu yang tak mungkin berbeda dengan yang thiqah lainnya. Berarti dia thiqah. Tapi kalau dia riwayatkan berbeda dengan yang lain, maka kita katakan dia tidak thiqah. Orang bilang boleh, dia bilang haram sendiri. Yang thiqat, yang ramai, semua thiqah, yang ahli majlis mengatakan halal. Berarti dia sendiri, berarti dia tidak thiqah. Maka Imam Syafi'i katakan, wala a'lamuni laqitu ahadan qad bariyan min ayyuhaditha an thiqatin hafidhin wa akhara yukhalifuhu. Saya tidak mengetahui, saya menemukan seseorang pun yang terbebas dari menyampaikan hadis dari as-siqah dan hafiz, wa akhara yukhalifuhu, dan yang lain menyalahinya. Fa fa'altu fi hadza ma yajibu alayya. Maka saya lakukan dalam masalah ini yang wajib saya lakukan, yaitu tetap memeriksa. ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب علي من طلب ذلك على معرفة صدق من فوقه لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه في من لقيت منهم لأن كلهم مثبت خبرا عمن فوقه ولمن دونه. Nah, saya menuntut mencari dalail, bukti-bukti, ala ma'rifati sidqi man haddatsani, bukti-bukti kejujuran orang yang menyampaikan hadis kepadaku. Saya mencari bukti-bukti yang menunjukkan kejujuran orang yang menyampaikan hadis kepadaku. Bi aujaba alayya min talabi dzalika ala ma'rifati sidqi man fawqahu, tidak lebih wajib daripada saya mencari juga bukti kejujuran orang yang di atasnya. Pahamnya? Ya, saya kan mesti buktikan guru saya itu harus jujur. Sah? Nah,
Nah, membuktikan guru-guru saya jujur itu juga lebih sama. Nah, artinya bukan kejujuran guru saja saya harus periksa, tapi juga saya periksa kejujuran gurunya dia. Jelas? Jadi seseorang kan berkewajiban mengetahui kejujuran gurunya. Kalau kita tahu ternyata guru tidak jujur, jangan teruskan. Karena kalau guru-guru pada yang tidak jujur akan melatih kita, melatih tidak jujur. Lain yang diperintahkan, lain yang disuruhnya sama kita. Kan ada ngaji itu, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah. Beginilah dalam hadis memang seperti ini. Ibnu Hajar pun seperti ini mengatakan, Imam Nawawi mengatakan seperti ini. Cuman yang biasa kita amalkan tidak seperti ini. Jadi untuk apa ngaji? Iya. Yang laku tetap yang tradisi, bukan yang ada dalam sunnah. Nah, untuk apa ngaji? Kan saya bilang, saya masih saya bilang, kalian kalau tidak siap berubah dengan mengaji, dengan belajar, ini tidak usah belajar, habis-habiskan duit dibayar UKT, saya bilang. Apalagi orang yang misalnya saya pulang dari Madinah, 15 tahun dia Madinah belajar, bukan main ya, belajar saya. Bahkan mohon maaf ya, mungkin saya yang paling miskin pulang barangkali, tidak bawa duit pulang. Karena memang saya usahakan tidak bekerja selama belajar. Ya, bukan tidak ada PT, bekerja yang cari PT, bukan tidak bekerja. Ya, kan ada kerja yang menghasilkan PT, ada kerja mengeluarkan PT. Tapi kadang-kadang dapat PT juga, tapi tidak kerja PT-an. Kan ada. Paham enggak? Ya, payah nyebutnya. Misalnya di musim haji, kerja dengan travel tertentu, misalnya haji plus, dapat gaji plus, ya, minimal $1.000 bersih. Belum lagi kalau ada bapak-bapak tu yang orang permurah dermawan, bagus pula layanan, dapat pula 1.000 pula tambahannya, dan sebagainya. Apalagi cinan pula Mbak Oil Minantu, tentu ditambahnya pula kan. Misal gitu. Misal Pak ya, yang itu saja. Tapi kalau membantu jemaah haji, ya itu sudah kewajiban. Sudah kewajiban ngantar mereka, ada yang tersesat kita bantu dan sebagainya. Nak pergi belanja, bantu belanja boleh. Kadang dikasih duitnya. Cuma kalau 10 malas nerima. Tapi kalau 1.000 malas nolak. Paham? Kalau beraninya ngasih 10 kan berarti orang butuh. Berarti jangan diterima. Tapi kalau ngasihnya 1.000, kalau ngasihnya 1.000 malas kita nolak. Karena dia berduit. Cuman jarang ngasih 1.000 yang banyak 10. Itu masalahnya. Yang banyak ngasih 10, 20 kan. Terpaksa kebanyakan ditolak. Ya. Sampai calon mertua saya waktu itu enggak tahu jadi calon mertua, ngasih enggak saya terima. Enggak terima. Ya berkali-kali dia kasih, saya enggak terima. Walaupun belum berencana. Ternyata dia siapkan anaknya untuk saya. Alhamdulillah. Iya, dia bilang dikasih duit enggak mau dia tuh kemarin katanya. Akhirnya jadi nilai plus untuk segera diterima. Jadi kadang-kadang berbuat baik itu tak rugi, Pak ya. Padahal saya tidak tahu ada anaknya itu waktu itu. Tapi setelah itu baru alhamdulillah akhirnya saya dapat kredit point. Jangan sampai kamu tolak tuh katanya. Sebab apa? Dia yang bantu Abi dan Umi dulu. Dikasih duit tidak mau. Coba bayangkan dikasih duit tidak mau. Tidak banyak dikasih. Itu banyak dikasih. Kan doa saya kan dapat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi penasaran ya. Kenapa sampai di situ Pak De? Saya lupa simpang ini mana tadi. Data sesat kita. Jadi untuk mengenali guru itu wajib. Dan mengenali di atasnya lagi juga apalagi hadis riwayat. Apalagi
riwayat. Nah, maka diketahui. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya menuntut harus ada bukti-bukti guru saya itu sidik, jujur. Dan saya juga harus mencari bukti-bukti guru dari guru saya juga sidik sampai ke atasnya. Apa sebab? Li'anni ahtaju fi kullihim. Sebab pada setiap mereka saya butuh. Apa yang saya butuhkan pada guru yang saya bertemu dengannya. Sebagaimana saya harus tahu bahwa guru saya jujur supaya tidak ada hadis yang dusta. Demikian juga saya harus tahu guru dari guru saya adalah jujur dengan maksud yang sama. Lianna kullahum musbitun. Karena setiap mereka, ya, misalnya Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Imam Ibnu Uyainah. Dia tak kenal Ibnu Uyainah. Kemudian Ibnu Uyainah meriwayatkan dari siapa? Az-Zuhri. Kalau Az-Zuhri kan jelas terkenalnya. Nanti yang setelah Zuhri misalnya ada rawi yang tidak dia kenali, dia harus cari itu. Harus cari. Kalau ternyata yang masyhur, ya apa boleh, tidak ada masalah. Nah. Lianna kullahum muthbitun khabaran amman fawqahu. Karena setiap orang dari rawi itu muthbit, menetapkan, mengokohkan riwayat dari orang yang di atasnya, liman dunahu, kepada yang di bawahnya. Al-Bukhari mengokohkan riwayat untuk muridnya dan termasuk kita yang membaca kitabnya. Kemudian guru Imam Bukhari memastikan kebenaran berita itu kepada Imam Al-Bukhari. Dengan apa? Dia bertemu langsung. Kemudian guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari harus ketahui itu. Harus ketahui bahwa guru dari gurunya adalah orang-orang yang dipercaya. Sebab kalau tidak dipercaya, terputus sampai di situ. Guru dari sampai kepada at-tabi'in dan kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya kata Imam Syafi'i, saya butuh untuk mengenali apa yang mesti saya kenali dari guru saya kepada guru dari gurunya, guru dari guru-gurunya, sampai kepada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena setiap orang musbitun, menetapkan, mengokohkan. Kalau tidak kokoh, maka hadisnya tidak diterima. Taib. Faqala, dia berkata, penanya, fama baluka qabilta mimman lam ta'rifhu bitadlis ayyaqula an wa qad yumkinu fihi ayyakuna lam yasma'hu. Ini masuk pembahasan masalah tadlis. InsyaAllah kita undur aja lah besok ya. Dah besok. Jadi poinnya sekarang adalah, kan kemarin penanya mengatakan kenapa antum tidak terima saja hadis dari guru yang thiqah, dari orang yang dari gurunya, tanpa antum periksa lagi siapa gurunya itu. Maka dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di kesaksian saja tidak diterima yang seperti itu. Padahal orang di kesaksian lebih ketat. Kalau saya terima di hadis yang lebih dipermudah orang, akan banyak hadis-hadis yang tidak benar lolos. Sah? Oleh sebab itu maka saya harus lebih ketat lagi memeriksanya. Karena orang menerima hadis lebih mudah daripada memberikan kesaksian. Karena kesaksian ada konsekuensi hukumnya. Sedangkan hadis mungkin dia terima dengan beberapa sebab. Yang pertama, mudah-mudahan ada hadis lain yang menguatkannya. Yang kedua, supaya untuk diketahui bahwa hadis ini adalah hadis yang gharib, hadis yang aneh, yang tidak diriwayatkan kecuali oleh rawi ini. Atau yang ketiga, masuk juga dalam hadis yang diriwayatkan karena lupa dan nanti dibenarkan oleh ulama hadis yang lain. Oleh sebab itu maka saya berkepentingan mengenali semua yang harus saya kenali dari guru saya, supaya saya sebagaimana sudah tenang menerima dari guru, juga harus tenang menerima dari orang yang di atasnya. Sebab apa? Sebab hadis itu
mesti sabit, kokoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Saya kira jelas ya. Ya sudah terang juga. Ya sudah terang mesti nampak jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara